Bab 2601. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen telah mempelajarinya sejak lama, dan gerbang abadi naga rusak adalah salah satu dari 4 gerbang abadi besar di Zuzu. Selain itu, Sekte Abadi Naga Patah adalah yang terkuat di antara 4 sekte abadi yang besar. Untuk sekte peri yang kuat seperti ini, basis budidaya para murid di bawah sekte tersebut pasti tidak lemah, dan mereka pada dasarnya tidak akan dikirim sebagai mata-mata. 4 prefektur Yingning, Gang dan Yu hanyalah daerah tingkat rendah, dan bahkan gubernur prefektur tersebut hanya setingkat Yuanxian. Jika peri asli atau peri emas tiba-tiba muncul, ia akan langsung menonjol dari kerumunan, menarik perhatian banyak orang, dan bertindak sebagai mata-mata. Tidak peduli betapa bodohnya memutus aliran air, tidak akan sebodoh itu mengirim makhluk abadi tingkat menengah untuk bekerja di daerah tingkat rendah dengan gegabah. Oleh karena itu, Lu Chen tidak berpikir akan ada kedatangan makhluk abadi tingkat menengah, dan Xie Wuneng pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Misalnya, jika seseorang dengan tingkat kultivasi Xia Bulai adalah mata-mata, itu sudah cukup. Namun, dengan kekuatan Lu Chen saat ini dalam pertempuran, apalagi makhluk abadi surgawi, bahkan makhluk abadi pun bisa dimakan. Tidak, dalam perjalanan ke Gunung Suangshui, Lu Chen menemukan seseorang mengikutinya, dan ketika dia berbalik, dia memenggal kepala orang itu, bahkan melenyapkan jiwanya. Hanya saja setelah pemenggalan kepala, diketahui bahwa pria tersebut adalah rombongan penguasa Istana Mingsu. Ini bukan tanpa alasan, dan saya memiliki sedikit keluhan dengan penguasa Mingsu, dan saya khawatir ini akan sedikit merepotkan di masa depan. Namun, masalah kecil ini bukanlah masalah besar, selama murid Duanlong Xianmen tidak tertarik. Terima kasih senior karena telah mengajariku, Lu Chen akan menyimpannya di hatiku. Setelah aku dewasa, aku akan menemukan Patriark Naga Patah untuk menyelesaikan musuh besar ini bagi senior Xie. Apa yang gagal dicapai oleh generasi keturunan Kowloon sebelumnya, akan diselesaikan oleh generasi keturunan Kowloon ini. Kata Lu Chen, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri sebelum membicarakannya. Xie Wuneng menghela nafas, dan tidak menaruh harapannya pada Lu Chen. Saat itu, Feng Changkong sangat kuat sehingga dia bisa menyapu seluruh wilayah abadi, tapi ini membuat Gunung Bro kebak kabur. Meskipun Lu Chen juga merupakan keturunan 9 naga, dia masih terlalu muda, apakah dia lebih kuat dari Feng Changkong? Meskipun Xie Wuneng memiliki ribuan keengganan terhadap Lu Chen untuk memimpin kerumunan, dia tidak dapat mengusir Lu Chen karena hubungan antara roh dan dewa. Dalam keputusasaan, Xie Wuneng tidak punya pilihan selain membiarkan Lu Chen memimpin orang untuk tinggal di sana, dan kemudian pasrah pada takdir. Meskipun Frost Snow Mountain dingin, anggota fanatik Legion semuanya berada pada level abadi, dan tubuh abadi mereka yang kuat dapat menahan dingin. Namun, di puncak gunung, rasa dingin semakin meningkat, dan energi abadi semakin tipis, sehingga tidak cocok untuk budidaya. Lu Chen tidak membiarkan Legion itu naik gunung untuk berlatih. Mereka hanya ditempatkan di kaki gunung depan. Tidak sedingin gunung, dan terdapat lebih banyak energi abadi. Ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Setelah menetap, Lu Chen memanggil 4 orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, untuk mempelajari cara memperbaiki jalan menuju alam atas. Saluran itu adalah dewa di alam atas. Anda meminta kami 4 makhluk abadi untuk memperbaikinya. Bukankah ini lelucon? Bahkan jika kita tahu cara memperbaikinya, kita tidak memiliki bahan dari alam atas untuk memperbaikinya. Ini adalah kemampuan seorang pengrajin ilahi, di luar jangkauan pengrajin abadi kita. Tidak ada gunanya kita memiliki kategori ini. Dibutuhkan kekuatan ilahi untuk memperbaiki objek ilahi, dan kekuatan ilahi tidak dapat mendukungnya. Orang-orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus menggelengkan kepala satu demi satu, mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Apakah kamu membutuhkan kekuatan ilahi? Ada manik tambahan di tangan Lu Chen, dan kekuatan ilahi beredar di manik itu. Bahkan dengan penghalang manik-manik, semua orang merasakan kekuatan dari kekuatan suci itu, yang membuat orang merasakan banyak tekanan. Kekuatan ilahi. Mata Fat Dragon berbinar, dan dia bertanya dengan heran, kakak senior sungguh luar biasa, bahkan kekuatan supernatural dari alam atas dapat diperoleh. Saya sangat mengagumi kakak senior saya. Jangan bicara omong kosong, kalian berempat cepat belajar, bisakah jalur alam atas ini diperbaiki? Kata Lu Chen.
Dengan kekuatan ilahi, ada kemungkinan pemulihan, tetapi struktur saluran alam atas perlu dieksplorasi, dan kita perlu waktu untuk mempelajarinya. Kata Fei Long, tidak masalah, aku memberimu banyak waktu, namun, tidak lebih dari 3 tahun. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Bagaimanapun, dia tidak menyangka saluran alam atas akan diperbaiki, itu hanya kuda mati yang diperlakukan seperti kuda hidup. Jika sudah diperbaiki, dia bisa membuat misi ke Dewa Roh. Jika tidak bisa diperbaiki, dia akan kabur begitu saja. 3 tahun itu terlalu lama, setelah kita menelitinya secara menyeluruh, itu akan segera diperbaiki. Kata Fei Long, karena itu, penelitianmu adalah penelitianmu, tapi jangan tunda kultivasimu. Kata Lu Chen, ngomong-ngomong, kakak senior, kamu memiliki urat naga di tubuhmu, dan keturunan 9 nagamu berbeda dari yang lain. Naga gemuk menyeringai, menatap manik ilahi, dan berkata, sama sekali tidak ada kekuatan ilahi dalam manik ini di alam abadi. Tidakkah kamu ingin menyerapnya sedikit? Kekuatan ilahi adalah kekuatan alam atas, bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh peri. Jika kamu menghisapnya, kamu akan mati. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba matanya bersinar, dan dia berkata, namun, saya telah memikirkannya sebelumnya, jika saya menyerap kekuatan ilahi, bahkan sedikit, selama saya tidak meledak ke langit, maka aku harus menjadi yang terkuat di negeri dongeng. Salah, itu anak tercantuk di Xianyu. Fei Long mendesak lagi, kakak senior memiliki 5 urat naga, jadi dia harus mampu menahan sedikit kekuatan suci, apa yang kamu takutkan, hisap ibunya. Risikonya agak tinggi. Jika bos tidak tahan, apa yang bisa kita lakukan? Menurutku, lebih baik tidak mengambil risiko. Zhou Hu, Gao Hai dan Aisan semuanya menggelengkan kepala, tidak terlalu optimis. Risiko ini harus diambil. Lu Chen menghela nafas, menggenggam manik ilahi dengan erat, menurunkan pikirannya, dan perlahan-lahan menyerap kekuatan ilahi dalam manik ilahi. Selain itu, Lu Chen tidak berani mendorongnya terlalu keras, dan tidak berani menyedotnya sekaligus, tetapi hanya menyerap sedikit dari kekuatan suci itu. Faktanya, saat Lu Chen mendapatkan kekuatan suci, dia berencana mengambil risiko ini. Jika dia tidak mencobanya, dia tidak akan bisa melewati rintangan di hatinya. Karena dia adalah tubuh peri yang kuat dari keturunan 9 naga, jika dia menyerap sedikit kekuatan suci, dia tidak akan mati. Namun, kekuatan ilahi dalam bola itu ditarik oleh Lu Chen, dan sedikit kekuatan ilahi ditarik keluar dan menyentuh telapak tangan Lu Chen. Pada saat itu, Lu Chen merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang menghancurkan telapak tangannya dan naik ke sepanjang lengannya, mencoba menghancurkan seluruh tubuhnya. Ho 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 ho, ho, tiba-tiba, 5 urat naga di tubuh merasakan bahaya, dan segera melontarkan 5 nyanyian naga yang marah, bergema ke segala arah. 5 pembuluh darah naga diaktifkan secara otomatis dan bergegas ke lengan dalam sekejap, dengan putus asa melahap sedikit kekuatan suci itu untuk menahan invasi kekuatan yang menakutkan. Namun, sedikit kekuatan suci itu terlalu menakutkan, dan tingkat kekuatannya terlalu tinggi. 5 urat naga menelannya dan segera memuntahkannya, tidak mampu mencernanya sama sekali. Sedikit kekuatan suci itu tidak dapat menghentikannya. Meskipun kelima pembuluh darah naga mencoba yang terbaik, itu tidak lebih dari memperlambat invasi kekuatan suci. Saat sedikit kekuatan suci itu naik ke atas, lengan Lu Chen berangsur-angsur hancur sedikit demi sedikit. Selama sedikit kekuatan suci itu melewati lengannya dan menyerang tubuhnya, Lu Chen akan tamat. Klik, tepat pada saat hidup dan mati, di lautan kesadaran Lu Chen, terjadi ledakan samar di kedalaman lautan ingatan, sebuah ingatan yang telah lama berdebu tiba-tiba terbuka, dan sebuah kehendak agung mengalir keluar. Ini adalah keinginan yang telah lama hilang. Kehendak ini agung dan kuat, sungguh luar biasa, melampaui tingkatan abadi, menembus alam atas, dan abadi. Kehendak abadi, saat kemauan keluar, kekuatan ilahi menghilang. Bahkan 5 urat naga tidak bisa menahan sedikit kekuatan ilahi yang mengamuk itu, tetapi di depan kehendak abadi, itu hancur dan menghilang ke udara. Lengan yang dihancurkan oleh kekuatan ilahi, di bawah efek ajaib dari kehendak abadi, disembuhkan, dipulihkan, dan terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu belum termasuk, setelah kehendak abadi memusnahkan kekuatan suci, dia berbalik dan memanjangkan pembuluh darah naga kelima ke samping, secara bertahap membuka pembuluh darah baru. Aku datang. Pada saat itu, Lu Chen menyadari sesuatu,
dan mau tidak mau berteriak kegirangan. Menurut latihan sebelumnya, jika pembuluh darah baru dibuka, pembuluh darah naga baru akan bangkit. Lu Chen telah menunggu terlalu lama untuk kebangkitan pembuluh darah naga ke-6. Sekarang setelah akan muncul, kenapa dia tidak bersemangat? Kenapa dia tidak bersemangat? Namun, pembuluh darah baru telah terbuka, tetapi pembuluh darah naga baru sudah lama tidak terbangun. Kehendak abadi berputar di dalam tubuh, dan sepertinya tidak ada kekuatan khusus yang tersedia, dan tidak dapat disuntikkan ke saluran baru, sehingga ia kembali ke lautan kesadaran dan ditarik ke dalam memori tertutup. Pembuluh darah naga ke-6, tidak ada, aku pergi. Lu Chen tertegun, tenggelam dalam keganjilan, dan belum pulih untuk waktu yang lama. Orang-orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus menyaksikan Lu Chen menyerap kekuatan ilahi, menyaksikan lengan Lu Chen dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan ilahi, menyaksikan Lu Chen menghancurkan kekuatan ilahi, dan menyaksikan lengan Lu Chen terlahir kembali. Mereka berempat terkejut dan panik, dan mereka tidak tahu apa yang dialami Lu Chen. Selain tercengang, mereka tidak tahu bagaimana cara membantu. Saudaraku, apa yang datang dan apa yang pergi? Melihat Lu Chen dalam keadaan linglung, dia mengatakannya sebelumnya, dan kemudian dia mengatakannya nanti. Fei Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang seharusnya datang ada di sini, yang tidak boleh pergi sudah pergi. Lu Chen kembali sadar, tampak sedikit frustrasi, dan menjawab dengan marah. Kehendak abadi datang, tetapi tidak menciptakan urat naga baru saja pergi, bagaimana mungkin Lu Chen tidak hilang? Apa yang datang dan apa yang pergi? Fei Long bingung, dan bertanya lagi. Tingkat kekuatan suci terlalu tinggi, itu bukan milik negeri dongeng, aku tidak tahan, dan aku tidak punya kesempatan melakukannya. Lu Chen tidak menjawab Fei Long secara langsung, tapi berkata begitu. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa peringatan Dewa Roh itu benar, tubuh peri tidak dapat menahan kekuatan suci, dan akan meledak jika diserap. Jika bukan karena keinginan abadi lebih kuat dari kekuatan ilahi, dia akan mati hari ini. Adapun kebangkitan pembuluh darah naga baru, kekuatan ilahi bukanlah kekuatan khusus, dan kehendak abadi tidak dapat memasukkannya ke dalam pembuluh darah baru, dan tidak dapat membuat pembuluh darah naga baru. Kekuatan ilahi bukanlah kesempatan baginya untuk membangkitkan pembuluh darah naga ke-6. Dewa Roh berkata bahwa dia perlu bertemu seseorang yang membuatnya berhalusinasi, sehingga dia bisa membangkitkan urat naga ke-6. Namun Ling Xian tidak merinci, siapa orang itu. Kekuatan ilahi ini terpotong oleh manik-manik, dan saya bisa merasakan terornya, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Fei Long memandangi manik ilahi, dan tersanjung tanpa kehilangan kesempatan. Kakak senior dapat menahan kekuatan ilahi kecil itu bahkan lebih ilahi daripada kekuatan ilahi, sebanding dengan keberadaan dewa. Untungnya, hanya sedikit kekuatan suci yang hilang, dan sebagian besar kekuatan suci masih ada. Di masa depan, kekuatan suci akan digunakan untuk memperbaiki jalur alam atas, dan kekuatan suci dalam manik-manik seharusnya sudah cukup. Lu Chen juga melihat manik ilahi dan berkata demikian. Saudaraku, jika saluran alam atas ini dapat diperbaiki, tidak diperlukan banyak besi dewa. Kata Fei Long, maksud Anda, mata Lu Chen berbinar, ada terlalu banyak besi dewa di lorong alam atas, yang panjangnya ratusan kaki. Itu sia-sia. Fat Dragon terkekeh, dan memberi isyarat memotong, 10/10 sudah cukup untuk perjalanan ini, dan sisanya untuk saya gunakan. Cari tahu saja, Lu Chen melirik Fei Long dan tersenyum penuh arti. 99% dari Phantom Blue Divine Iron tersisa, yang cukup bagi seluruh Fanatical Legion untuk menempa artefak, dan itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dia mengambil ratusan pil binatang surgawi tingkat 5 dari gudang cabang besar Mingsu, yang pasti tidak akan mampu memasok seluruh pasukan untuk menempa senjata, tetapi hanya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tersebut. Ming Yue dan Sangguan Jin sama-sama berada di puncak Celestial Immortal, dan anggota inti lainnya juga berada di Celestial Stage akhir, dan 5.000 tentara di Legiun juga berada di tahap tengah Celestial Immortal. Tidak akan butuh waktu lama bagi orang untuk menerobos ke Primordial Immortal, dan sejumlah besar Primordial Immortal Pil akan dibutuhkan. Mulai sekarang, Firefox akan menyempurnakan ramuan Jiuk Xuan Yuan, persediaan terlebih dahulu. Kekuatan tempur anggota inti kita perlu ditingkatkan, dan anggota Legiun lainnya akan menunggu. Lu Chen mengeluarkan 50 pil binatang abadi tingkat 5 dan menyerahkannya kepada Fei Long, hanya ada beberapa ratus pil binatang abadi tingkat menengah.
Persediaan ramuan halus sedikit berlebihan, hanya artefak dari anggota inti yang bisa diberikan prioritas, dan Anda juga harus memiliki beberapa pot penyu lagi di tangan Anda, Del. Wilayah saya telah meningkat sedikit, saya akan pergi ke negeri ajaib binatang aneh dan mendapatkan puluhan ribu pil binatang peri tingkat menengah. Petik 2. Pil binatang abadi tingkat kelima, meskipun itu juga milik pil binatang abadi tingkat menengah. Itu adalah pil binatang tingkat menengah terendah. Energinya relatif terlalu rendah. Menempa artefak sama sekali tidak mungkin. Menempa setengah dewa, aku khawatir dia tidak memiliki cukup energi. Fatlong menatap pil binatang peri tingkat 5 itu, dan menggelengkan kepalanya alih-alih mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saudaraku, aku katakan sebelumnya bahwa aku bisa memalsukan artefak, itu hanya untuk membuatmu tertawa. Sebenarnya, casting artefak itu benar-benar tidak sesederhana itu, bahkan casting semi-artefak membutuhkan peringkat. Pil binatang abadi yang sangat tinggi. Dengan kemampuanku, setidaknya kamu harus menemukan pil binatang abadi. Tingkat 8. Kepada Deluo Jinxian, bagaimana aku bisa membunuhnya sekarang? Lu Chen mengerutkan kening, dan mengambil kembali pil binatang peri tingkat kelima di tangannya. Benda ini tidak bisa dijadikan senjata semi-ilahi, jadi jangan sia-siakan, dan gunakan semuanya untuk memurnikan ramuannya. Mintalah setengah artefak meluangkan waktumu, jangan terburu-buru sekarang, dengan kemampuan kakak senior, cepat atau lambat akan ada. Mengenai casting, mari kita lebih realistis. Menempa sejumlah senjata peri berkualitas tinggi akan sangat meningkatkan kekuatan tempur pasukan kita. Artefak abadi, selama saya memiliki emas abadi dan pil binatang abadi tingkat kelima, saya dapat memalsukan artefak abadi kelas atas. Kudengar artefak peri terbaik tidak mudah didapat. Sangat langka di negeri dongeng Penglai. Hanya kekuatan super di Jalan Tongtian yang bisa memilikinya. Jika legiun kita menggunakan semua artefak peri kelas atas, itu akan cukup untuk menghancurkan artefak peri dari semua makhluk abadi di Penglai Wonderland. Fei Long berkata begitu. Emas abadi, hanya ada sedikit sekali di negeri dongeng. Oke, di mana saya bisa menemukan begitu banyak emas peri? Lu Chen berkata dengan marah. Sang Zong. Saya mendengar bahwa Sang Zong menjual segalanya, termasuk emas abadi, tetapi harganya lebih mahal daripada nyawa manusia. Saudara memiliki kontak dengan Sang Zong, jika Anda punya waktu untuk pergi ke Sang Zong, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Fat Long tertawa. Setelah lama mengerjakannya, Lu Chen masih belum bisa menyelesaikan masalah artefak peri. Lu Chen sedikit putus asa. Dia sangat ingin berlatih dan berkembang sekarang, dan dia tidak punya waktu untuk pergi ke Sang Zong, jadi dia hanya bisa membicarakannya nanti. Setelah mengirim Fei Long dan yang lainnya kembali, Lu Chen berkumpul dengan Ming Yue dan Wan Er, lalu kembali ke tendanya sendirian. Meskipun Gunung Suangsue dingin, energi abadinya lebih tinggi daripada di luar, sehingga sangat cocok untuk membudidayakan makhluk abadi. Jika bukan karena lokasinya yang terpencil di sini, dan rahasia Xiao Wuneng yang berusaha mengusir orang-orang yang datang untuk berlatih, pasti tidak akan ada tempat yang sepi, dan pasti ada banyak orang yang berlatih di sini. Lu Chen tidak segera berlatih, tetapi melatih keterampilan tempur membunuh makhluk abadi. Zanxian sama dengan Zantian, satu pedang lebih kuat dari satu pedang, dan 7 pedang terakhir akan membunuh semua makhluk abadi. Namun Zantian jauh lebih sederhana, hanya 9 pisau yang cukup untuk mendominasi dunia. Zanxian adalah 99 dan 81 pisau, yang jauh lebih rumit daripada Zantian, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berlatih, yang membuat Lu Chen sedikit pusing. Untungnya, Zantian berasal dari Zanxian, dan Lu Chen memiliki dasar Zantian, sehingga lebih mudah untuk berlatih Zanxian. Ada 81 pedang untuk membunuh yang abadi, dan Lu Chen dengan cepat menyadari arti mendalam dari setiap pedang. Selama kekuatannya cukup, bahkan pisau terakhir Zanxian pun dapat diaktifkan oleh Lu Chen. Masalahnya adalah Lu Chen memiliki alam yang tinggi, dan kekuatannya saat ini hanya dapat mengaktifkan lebih dari 35 pisau dan kurang dari 41 pisau. Berapa banyak pisau yang bisa dia korbankan, Lu Chen Sen punya waktu untuk mencobanya. Karena Lu Chen terlalu sibuk. Setelah buru-buru berlatih Zanxian, saya harus segera berlatih Xing He. Dari Yingzu ke Mingzu, dengan satu musuh 100, satu musuh 1000, satu musuh 10.000. Setiap kali dalam pertempuran kelompok, Lu Chen menggunakan teknik pertarungan penghancur dunia untuk meninju, dan dia sudah lelah meninju. Oleh karena itu,
keterampilan membunuh kelompok Xinghe harus dipraktikkan sesegera mungkin, jika tidak, Lu Chen akan sakit kepala lagi di pertarungan kelompok berikutnya. Keterampilan tempur Star River awalnya adalah peringkat surgawi tingkat menengah, tetapi setelah dimodifikasi oleh Dewa Roh, itu dapat digunakan dengan menyerap energi abadi, dan itu langsung menjadi peringkat abadi yang kuat terbaik. Masalahnya, teknik perang galaksi selalu tidak lengkap, dan hanya ada satu gaya. Ketika dia berada di alam fana, Lu Chen menemukan separuh lainnya dari sebagian besar keterampilan tempur destruktif di Akademi Tianhuang, tetapi keterampilan tempur Star River tidak ada di antara mereka, mengatakan bahwa keterampilan tempur Star River bukanlah keterampilan tempur Tianhuang. Akademi, adapun sumber skill perang galaksi, tidak mungkin untuk mempelajarinya. Lu tenggelam ke alam abadi dan melarikan diri dari alam fana, dan tidak dapat lagi memulihkan kekurangan keterampilan pertempuran galaksi. Namun Dewa Roh hanya dapat memodifikasi keterampilan tempur, tetapi tidak dapat memperbaiki keterampilan tempur, dan keterampilan tempur galaksi tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, hanya ada satu bentuk keterampilan tempur galaksi terbaik dari peringkat abadi. Metode pembunuhan berkelompok. Meskipun hanya ada gaya seperti itu sudah cukup untuk Lu Chen. Dengan satu serangan pedang, semua orang di level yang sama akan mati. Bisa atau tidaknya dia membunuh dalam kelompok dengan melompati katak bergantung pada seberapa kuat Lu Chen. Jika Vena Naga ke-6 dibangunkan dan 6 naga dipanggil, kekuatannya akan ditingkatkan ke tingkat lain, dan dimungkinkan untuk membunuh 10.000 makhluk abadi primordial dengan satu pedang. Setelah menembus galaksi, Lu Chen melepaskan batu besar di hatinya. Kemudian, Lu Chen tidak beristirahat, dan segera berlatih Jiulong Guyi Jue, dengan mengutamakan peningkatan kultivasinya. Adapun latihan praktis Sanxian dan Xinghe, mari kita bicarakan nanti. Gunung Suangshui awalnya adalah tempat yang tenang, tidak ada yang menyerap energi abadi untuk berlatih. Namun belakangan, semakin banyak orang yang melakukan latihan. Karena, seperti Lu Chen, semua orang di Legiun mempraktikkan keterampilan tempur baru sesegera mungkin, serta langkah ringan terbaik tingkat keabadian yang diturunkan oleh Lu Chen. Ini adalah sarana penting untuk meningkatkan kekuatan tempur, dan ini termasuk dalam prioritas budidaya. Ketika keterampilan tempur dan gerak kaki baru selesai, giliran untuk berlatih. Lu Chen adalah ahli energi abadi, dan ketika dia berlatih Jiulong Guyi Jue, seluruh energi abadi Gunung Suangshui melonjak. Gelombang energi abadi yang kacau di Gunung Suangshui menarik perhatian Xie Wuneng, dan Xie Wuneng berlari keluar lagi untuk memeriksa situasi Lu Chen. Pada akhirnya, Xie Wuneng menemukan sesuatu yang tidak biasa dan mendobrak tenda Lu Chen. "Terima kasih senior. Apakah kamu membutuhkanku?" Lu Chen menghentikan latihannya dan bangkit untuk menyambutnya. Pewaris 9 naga, ahli energi abadi. Xie Wuneng melihat gelombang keabadian di tubuh Lu Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan emosi. Saat itu, Feng Changkong sedang berlatih di Frost Snow Mountain. Sama seperti kamu, satu orang menyerap lebih banyak energi abadi daripada 10.000 orang. Tidak mungkin, ini adalah keahlian unik keturunan Kowloon saya, yang menyerap banyak energi abadi. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, "Senior Xie telah mengganggumu, junior ini sangat menyesal. Bukannya aku belum pernah melihat budidaya keturunan 9 naga. Kamu, ahli energi abadi, tidak bisa menggangguku." Xie Wuneng menggelengkan kepalanya, tapi berkata lagi, "Aku melanggar tempat latihanmu, bukan karena ada masalah dengan latihanmu, tapi karena ada kelainan dalam latihan legiunmu." "Senior Xie, apa yang kamu lihat?" Lu Chen bertanya balik. "Saat Anda berkultivasi, Anda hanya memompa energi abadi secara liar, yang secara bertahap akan menipiskan energi abadi, tetapi energi abadi di luar dapat diisi ulang dengan cepat, membentuk gelombang energi abadi. Tetapi ketika orang-orangmu berlatih, saya dapat merasakan energi peri Gunung Suangshui menjadi kacau, dan itu tidak normal. Teknik budidaya yang dapat mengganggu energi abadi adalah teknik abnormal. Latihan apa yang dipraktikkan orang-orang Anda, bisakah Anda memberitahu saya?" Kata Xie Wuneng. Senior Xie telah lama berada di alam abadi dan memiliki pengetahuan yang luas. Mengapa Senior Xie tidak menebak jenis latihan apa yang dilakukan orang-orang saya? Lu Chen tidak langsung menjawab, tetapi bertanya balik. "Saya tahu bahwa ada teknik khusus yang akan menyebabkan kekacauan pada energi abadi jika dipraktikkan." Xie Wuneng melirik ke arah Lu Chen, lalu berkata dengan penuh arti, "Kalau tidak salah, yang mereka latih adalah Kung Fu Tiangang Void."
Senior Xie benar-benar memiliki banyak pengetahuan, kamu bisa langsung melihatnya. Lu Chen mengangguk dengan cepat. Kung Fu Tiangang Void adalah metode Kung Fu khusus, yang dapat dengan cepat meningkatkan dunia dengan mengorbankan arteri bela diri. Mereka adalah orang-orangmu, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka mempraktikkan teknik penghancuran diri ini? Bersemangat untuk sukses dengan cepat, berlatih seni bela diri yang merusak pembuluh darah bela diri ini akan merusak pertumbuhan mereka di masa depan. Kata Xie Wuneng, saya juga tahu bahwa teknik ini tidak terlalu bagus, tetapi untuk meningkatkan ranah dengan cepat, saya tidak punya cara untuk mencegah mereka berlatih. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, saya memiliki beberapa musuh di alam abadi. Lebih berbahaya bagi mereka untuk mengikutinya. Tidaklah cukup hanya berlatih langkah demi langkah. Anda tidak dapat meningkatkan wilayah Anda dengan cepat, jika tidak, bahkan perlindungan diri akan menjadi masalah. Mereka berlatih Kung Fu Tiangang Void, dan mereka meningkat sangat cepat pada tahap awal, yang jauh lebih cepat daripada budidaya makhluk abadi pada periode yang sama. Tapi kekuatan tempurnya, sayang sekali, bahkan tidak bisa mengalahkan levelnya. Apalagi pada tahap kultivasi selanjutnya, kekuatannya akan semakin lemah, dan kekuatan tempurnya akan semakin lemah. Pada saat itu, apalagi level yang sama, bahkan level yang lebih rendah pun mungkin tidak bisa bertarung. Di masa depan, mereka akan menjadi seperti pria gemuk yang tidak menunjukkan apa-apa, jadi apa gunanya memiliki alam yang lebih tinggi? Kata Xie Wuneng, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa membiarkan mereka berhenti berlatih, bukan? Lu Chen berkata tanpa daya. Mau bagaimana lagi, aku memilikinya. Xie Wuneng berkata begitu tiba-tiba. Sungguh, Lu Chen sangat gembira. Tentu saja, karena ketika saya masih muda, saya biasa berlatih Kung Fu Tiangang Void. Mendengar Xie Wuneng telah berlatih seni Void Tiangang, mata Lu Chen tiba-tiba menjadi cerah. Berlatih Kung Fu Tiangang Void akan merusak pembuluh darah bela diri, yang akan menyebabkan lemahnya nafas, yang akan menemaninya seumur hidup. Dan aura Xie Wuneng kuat, dan ada gelombang energi abadi yang mengerikan di tubuhnya. Dia terlihat sangat kuat, dan sepertinya arteri bela dirinya tidak rusak sama sekali. Artinya, Xie Wuneng punya cara untuk memperbaiki arteri bela diri yang rusak. Terima kasih senior karena telah menunjukkan labirin itu. Lu Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk, memohon pada Xie Wuneng untuk membantunya menyelamatkan pasukannya dari arteri bela diri yang merusak diri sendiri. Dia jarang memohon kepada orang lain dalam hidupnya, bahkan ketika dia sedang sekarat, dia tidak mau mengemis kepada orang lain. Tapi kali ini, demi masa depan seni bela diri lebih dari 5.000 saudara dan saudari di Legiun, mereka tidak peduli dengan hal lain. Pada awalnya, demi semua saudara untuk segera meningkatkan wilayah mereka tidak lagi berjuang di level keabadian tingkat rendah. Ia tak segan-segan berhasrat untuk sukses, mengetahui bahwa Kung Fu Tiangang Void memiliki efek samping yang serius, namun biarkan saudara-saudaranya mempraktikkannya, karena ia sangat yakin bahwa ada cara untuk mengatasi efek samping tersebut di dunia. Hingga saat ini, saya akhirnya bertemu dengan Xie Wuneng, dan saya harus belajar solusinya dari Xie Wuneng. Negeri dongeng pegunungan dan lautan, Gunung Ningku, ada peri air jahat bernama Air Juemai. Saat itu, saya bermusuhan dengan Nether Immortal, dan saya ditangkap oleh Nether Immortal itu dan dibawa ke Gunung Ningku, lalu saya disiram dengan air Juevein. Mingxian yang kejam itu ingin menggunakan air Juemai untuk menghapus Wumaiku untuk membalas dendam padaku. Hasilnya, air Juemai tidak hanya tidak memotong pembuluh darah bela diri saya, tetapi malah memperbaiki pembuluh darah bela diri saya yang rusak, memungkinkan saya untuk menghilangkan efek samping dari Kung Fu Tiangang Void. Sejak saat itu, saya tahu bahwa air Juemai adalah musuh Kung Fu Void Tiangang. Kata Xie Wuneng, Gunung Ningku, apakah ini wilayah para Dewa Mingsu? Lu Chen bertanya, benar, Gunung Ningku adalah tempat tinggal Mingxian. Xie Wuneng mengangguk, dan berkata lagi, air Juemai ada di kolam kecil jauh di Gunung Ningku, dan tidak ada tempat lain. Junior ini punya permintaan, Senior Xie, bisakah kamu mengambilkan air Juemai untukku? Kata Lu Chen. Saya ingin melindungi keluarga saya tidak akan meninggalkan Frost Snow Mountain, saya tidak bisa membiarkan Brokeback Mountain mengetahui bahwa saya masih hidup. Xie Wuneng melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, dunia bawah adalah ras netral, bukan musuh umat manusia. Ras manusia menjaga hubungan tertentu.
Mereka sering bepergian ke Penglai Wonderland, dan umat manusia juga dapat mengunjungi Gunung Mingku. Kamu murah hati, pergi saja ke Gunung Mingku untuk mencari air Juemai. Lu Chen tersenyum kecut dan mengangguk tak berdaya. Tentu saja, umat manusia dapat mengunjungi wilayah Mingxian, tapi itu mengacu pada ras manusia lain, kecuali dia, Lu Chen. Dia memusnahkan cabang klan Ming di benua Yuanwu, dan menghapuskan klan Ming di benua Mingyuan. Para dewa dunia bawah harus mengertakkan gigi karena kebencian padanya. Bisakah dia pergi ke wilayah dewa dunia bawah secara terbuka? Jika Anda tidak sengaja bertemu dengan peritua Mingnan itu akan sedikit memalukan. Semua hal baik dari peritua Mingnan dirusak olehnya, dan peritua Mingnan ingin melepaskan kulitnya. Di negeri dongeng Penglai, peritua Mingnan tidak berani menyentuhnya, karena ini adalah wilayah abadi. Namun belum tentu di negeri ajaib pegunungan dan laut. Khususnya di wilayah Mingxian, peritua Mingnan tidak memiliki banyak keraguan. Jika Xie Mao tidak mau pergi, maka dia akan pergi. Dia membesarkan legiun fanatik dengan tangannya sendiri. Lebih dari 5.000 anggota legiun semuanya adalah saudara laki-laki dan perempuannya, termasuk istrinya. Selama mereka dapat memperbaiki pembuluh darah bela diri mereka yang rusak, Gunung Mingku akan pergi tanpa ragu-ragu meskipun itu adalah jurang neraka, perjalanan. Adapun apakah akan membiarkan orang lain pergi? Ketika Xie Wuneng menolak untuk keluar gunung, dia tidak pernah berpikir untuk meminta saudara lain melakukannya atas namanya, dia tetap harus pergi sendiri. Alasannya sangat sederhana, seluruh urat nadi tentara rusak, kekuatan tempurnya kurang baik, dan sulit melindungi diri dari musuh yang kuat. Kamu harus ingat, setelah meminum air Juemai dan memperbaiki Wumai, kamu harus berhenti berlatih kungfu Tiangang Void. Xie Wuneng tidak tahu bahwa ada begitu banyak hal tentang Lu Chen, tetapi dia mengingatkan Lu Chen seperti ini, jika kamu terus berlatih, kerusakan pada arteri bela diri akan lebih besar, dan kekuatannya akan lebih rendah. Di dalam masa depan, air Juemai tidak akan bisa menyelamatkannya. Itu saja, Lu Chen terkejut, dan berkata lagi, orang-orangku berlatih kungfu Tiangang Void terutama karena mereka tidak memiliki teknik bagus yang dapat dengan cepat meningkatkan ranah mereka, tidak dapat menemukan latihan yang bagus berikan mereka berlatih. Metode budidaya, saya memilikinya. Setelah Anda mendapatkan kembali air Juemai, mereka memulihkan meridian bela diri mereka, dan berhenti berlatih kungfu Tiangang Void, saya akan memberi mereka kungfu tingkat tinggi untuk mereka latih. Namun, menurutku lebih baik mereka meminum air Juemai setelah menerobos Yuanxian. Tidak mudah untuk masuk ke dalam jajaran keabadian tingkat menengah. Merupakan pilihan yang baik untuk menggunakan terobosan Kung Fu Tiangang Void. Bagaimanapun, mereka telah berlatih Kung Fu Tiangang Void, dan waktunya tidak terlalu singkat. Namun, ketika kamu mencapai tingkat keabadian perantara, kamu harus berhenti berlatih. Jika tidak, semakin tinggi wilayahnya, semakin serius kerusakan pada pembuluh darah bela diri, dan air Juedai mungkin tidak efektif. Kata Xie Wuneng, terima kasih, senior, atas bimbinganmu. Kata Lu Chen. Setelah Xie Wuneng pergi, Lu Chen berpikir dua kali dan memutuskan untuk tidak meninggalkan gunung untuk sementara waktu dan terus berlatih. Bagaimanapun, jika Anda pergi ke Gunung Mingku sekarang, meskipun Anda menemukan air Juemai, Anda harus menunggu saudara-saudara di Legiun menerobos Yuanxian sebelum Anda dapat menggunakannya. Lebih baik menunggu seluruh Legiun menerobos Yuanxian sebelum dia pergi ke Gunung Mingku. Pada saat itu, dia mungkin juga menerobos Yuanxian, dan kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa level, dan dia akan lebih yakin untuk menemukan Juemai Sui. Dia mendapat firasat bahwa ketika dia pergi ke Gunung Mingku, dia mungkin akan bertemu dengan peritua Mingnan. Mingnan abadi tua adalah dewa abadi dari klan Ming, yang tingkat budidayanya lebih tinggi dari Dewa Lingyin, dan dia berada di negeri dongeng emas. Lu Chen baru berada di tahap akhir dari Celestial Immortal sekarang, dan basis budidayanya jauh di belakang Immortal Mingnan lama, yang merupakan 3 alam penuh. Jika dia bertarung dengan peritua Mingnan, dia tidak memiliki peluang untuk menang, dan dia hampir sama buruknya dengan dianiaya. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke Gunung Mingku setelah memasuki Yuanxian. Pada saat itu, jarak antara dia dan peritua Mingnan telah menyempit, hanya 2 alam besar yang terpisah, dan dia akan mampu bertarung, setidaknya dia tidak akan dikalahkan oleh peritua Mingnan. Kemurnian energi abadi di Gunung Suangsue tidak tinggi, tetapi mahal karena memiliki banyak energi abadi. Budidaya Lu Chen juga dianggap lancar, namun kecepatan budidayanya sedikit lebih lambat.
Ketika energi Perifrost Snow Mountain menjadi sedikit lebih tipis, Lu Chen akhirnya berhasil menembus daerah aliran sungai di negeri dongeng. Surgawi, puncak keabadian, terobosan alam, Lu Chen tidak mengendur, terus berlatih seni sembilan naga kembali ke satu, dan terus berlatih. Tepat ketika alam baru saja dikonsolidasikan, Lu Chen memperhatikan bahwa ada orang-orang yang datang dari luar gunung, dan ada 4 dari mereka, semuanya memiliki aura keabadian primordial, dan 2 di antaranya sedikit familiar. Segera setelah itu, seseorang dari Gunung Suangsue keluar dari Bea Cukai dan menghentikan mereka. Ada 2 orang yang keluar dari Bea Cukai, seorang pria dan seorang wanita, dan mereka juga memiliki aura Yuanxian. Setelah mendengar suara pria dan wanita, Lu Chen tahu siapa orang itu. Ming Yue dan Sangguan dengan hormat. Ming Yue dan Sangguan Jin sangat berbakat, mereka adalah 2 orang dengan level tertinggi dan kecepatan kultivasi tercepat di Legiun. Sejak mereka datang ke Gunung Suangsue, Ming Yue dan Sangguan Jin telah mencapai puncak keabadian. Lu Chen menerobos ke puncak Tianxian, tetapi Ming Yue dan Sangguan Jin menerobos ke Yuanxian, dan kecepatan kultivasi mereka melebihi Lu Chen. Lu Chen tidak menebak siapa 4 makhluk abadi yang berasal dari luar gunung. Tapi karena Ming Yue dan Sangguan bersedia keluar untuk menghentikan mereka, itu pasti cukup bagi para pendatang untuk minum sepanci besar. Arteri bela diri rusak, tetapi bagi Ming Yue dan Sangguan Jin, kerusakannya tidak terlalu besar. Khusus untuk Ming Yue, kekuatannya sendiri telah menurun, yang tidak terlalu berdampak pada kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Bagaimanapun, Ming Yue adalah Bistaming Immortal, dan monster perang unicorn di bawah kursinya sangat kuat dan dapat digunakan sebagai kekuatan utama. Binatang kilin mengikuti basis budidaya Ming Yue dan dipromosikan ke peringkat. Saat ini, ia hanya berada di peringkat kelima, yang setara dengan level Yuanxian. Selain itu, Lu Chen memberi Ming Yue tulang unicorn baru. Ming Yue tidak hanya membangkitkan kilin Wumei baru, tetapi juga mendapatkan kilin bis baru. Sekarang total ada 6 binatang kilin. Secara teoritis, 6 binatang perang unicorn dapat melawan 6 Yuanxian, belum termasuk bantuan unicorn giok. Dan kekuatan bertarung Sangguan Jin tidak hanya berasal dari kekuatan, tetapi juga dari kemauan sang tukang reparasi pedang. Pedang kemauan ditebas, meski kekuatannya tidak cukup, ia bisa mengabaikan pertahanan pada level yang sama. Oleh karena itu, Lu Chen tidak terburu-buru untuk keluar, tetapi dengan tenang menerima usahanya, dan keluar dengan tenang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Alhasil, tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, tapi sungguh mengejutkan melihatnya. Keempat pengunjung itu semuanya berada di periode awal Yuanxian, dan 2 di antaranya ditemui oleh Lu Chen, satu adalah penguasa Mingzu, dan yang lainnya sebenarnya adalah penguasa Yingzu. 2 lainnya tidak mengenal satu sama lain, tapi dilihat dari pakaian mereka, mereka juga seperti penguasa istana. Mungkinkah penguasa istana dari 4 negara bagian besar telah datang? Mata Lu Chen berbinar ketika dia memikirkan 4 prefektur di daerah tingkat rendah, hanya tuan rumah yang merupakan Yuanxian. Meskipun dia datang ke Mingzu dengan meriah, tetapi dia datang ke Gunung Suangsue untuk berlatih secara rahasia, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tapi bagaimana keempat tuan itu menemukan mereka? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keempat tuan itu ketika mereka datang ke sini? Gunung Suangsue sudah menjadi tempat pelatihan pasukan kita, cepat pergi. Sangguan Jin juga tahu bahwa pihak lain adalah penguasa istana dari 4 negara bagian besar, dan juga tahu bahwa dia tidak boleh membunuh orang begitu saja, jika tidak, masalah ini akan menjadi semakin merepotkan. Tidak mudah untuk menetap di Gunung Suangsue, jadi dia berteriak. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan pedangku. Jangan mengenali orang. Petik 2. Kami ada hubungannya dengan Lu Chen, kamu harus memanggil Lu Chen kemari. Penguasa istana Mingzu berwajah pucat, tetapi karena Jianxiu berada di level yang sama, dia harus menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Rombongan yang dia kirim untuk mengikuti Lu Chen telah lama kehilangan kontak, dan kemungkinan besar dibunuh oleh Lu Chen. Jadi, bukankah dia seksi? Tapi apinya tidak ada gunanya, orang-orang Lu Chen benar-benar berhasil menembus Yuanxian, dan dia harus memadamkan apinya terlebih dahulu. Yang satu adalah kultivator pedang dan yang lainnya adalah master binatang, semuanya adalah karakter yang sangat kuat. Terutama Beastmaster wanita yang sudah membuka ruang kendali monster, dan yang dilepaskan ternyata adalah 6 monster perang unicorn, hanya peringkat kelima. Dengan postur yang begitu kuat, apalagi dia tidak berani memprovokasi dia, begitu pula 3 kepala istana lainnya.
Masih ada yang ingin dikatakan. Bagaimanapun, kali ini saya datang menemui Lu Chen bukan karena pengikutnya, tetapi karena peristiwa penting lainnya. Butuh banyak waktu dan energi baginya untuk mengetahui bahwa Lu Chen datang ke Gunung Suangshui. Bagaimana dia bisa kembali dengan mudah tanpa melihat Lu Chen? Lu Chen sedang mengasingkan diri, tidak nyaman keluar menemuimu. Ming Yue memandang keempat penguasa istana dengan ringan, dan berkata dengan ringan, jika kamu memiliki masalah penting, sebaiknya kamu memberitahuku, dan aku akan meneruskannya kepada Lu Chen. Tidak, kamu tidak bisa menjadi master, kamu harus mengeluarkan Lu Chen. Pada saat ini, kepala istana Yingzhu berbicara, memandang Ming Yue dan Sangguan Jin dan berkata, Anda hanyalah anggota pasukan Lu Chen, dan kepala istana tidak dapat berbicara dengan Anda tentang urusan militer yang penting. Kalau begitu jangan bicarakan itu, berempat silakan kembali. Ming Yue berkata dengan dingin, kami tidak akan pergi sampai kami melihat Lu Chen. Penguasa Yingzhu menatap keenam unicorn yang berdiri di samping Ming Yue, wajahnya sangat jelek. Dia tahu itu akan sulit, tapi sikapnya tetap tegas. Jika kamu tidak pergi, maka kamu akan mempelajari pedang kemauanku terlebih dahulu. Sangguan Jin mendengus, mengangkat pedangnya dan melangkah keluar, siap menebas orang dengan pedangnya. Jian Xiu, jangan main-main, kami di sini bukan untuk mencari masalah. Ya, kami memiliki sesuatu yang penting untuk datang, bukan untuk bertarung denganmu. Masalah ini terkait dengan keamanan Yingzhu. Lu Chen adalah ahli di Yingzhu. Lu Chen harus keluar dan berbicara dengan kami. Jangan lakukan apapun, kamu harus memberitahu Lu Chen dan mengatakan bahwa keempat kepala istana kita sedang terburu-buru menemuinya. Melihat Sangguan hendak bertarung, keempat penguasa dari empat istana semuanya bingung, dan mereka semua berbicara dengan semangat yang baik, tetapi mereka tidak ingin bertarung. Itu tidak lebih dari seorang pendekar pedang. Yang lebih parahnya adalah ada juga Beastmaster wanita dengan 6 monster perang unicorn. Hanya 6 binatang perang unicorn yang berkerumun yang bisa memusnahkan mereka berempat. Apakah mereka berani melawan? Ayolah, apa urusan mendesakmu? Pada saat ini, Lu Chen muncul dan berjalan dengan tenang. Tuan istana lainnya mengabaikan mereka, hanya melihat ke arah Tuan istana Yingzhu, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan rumah Yingzhu, apa yang kamu lakukan? Bukan di Yingzhu, saya berlari ke Mingzhu untuk menemukan saya. Mungkin saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada saya. Tanda tanya, petik 2, Lu Chen, kamu akhirnya muncul. Gubernur Yingzhu akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat Lu Chen, tetapi matanya menjadi rumit, tidak ada kabar baik, tetapi ada satu hal buruk, kekuatan tempur tentara tidak mencukupi, dan saya perlu merekrut Anda untuk kembali melawan monster. Invasi klan, faktanya, invasi klan monster itu nyata, dan perekrutan Lu Chen juga benar. Karena medan perang Tianxian di Yingzhu telah runtuh, Yingzhu sedang terburu-buru, dan bahkan prajurit abadi dari 3 negara bagian lainnya dipanggil untuk bergabung pertempuran. Dan Lu Chen bisa bertarung melawan 1000 dengan 1, atau 10.000 dengan 1, di medan perang abadi. Dia bisa membunuh sesuka hati di puncak keabadian, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Lu Chen di sini, bagaimana mungkin dia tidak direkrut? Benar-benar harus merekrut. Jika Lu Chen kembali bergabung dalam pertempuran, mungkin tidak akan menjadi masalah untuk memukul mundur Yao Su. Waktu, dan dia ingin memberi pelajaran pada Lu Chen. Justru karena Lu Chen telah membunuh terlalu banyak elit dari 10 sekte abadi di Yingzhu sehingga kekuatan abadi di Yingzhu tidak mencukupi, mereka segera dikalahkan. Sekarang medan perang di Yingzhu semakin buruk, dia ingin melampiaskan amarahnya pada Lu Chen. Ajari Lu Chen pelajaran yang baik, lalu tendang Lu Chen ke medan perang. Tidak peduli betapa hebatnya Lu Chen, dia masih dalam jangkauan makhluk surgawi, dan dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa seseorang di bawah-bawahan Lu Chen berhasil menembus Yuanxian, dan dia masih merupakan Yuanxian yang sangat kuat, sungguh hantu. Saya meninggalkan Yingzhu, jadi saya bukan dari Yingzhu. Mengapa saya harus mendengarkan telepon Anda? Lu Chen membalas, kamu tidak mendengarkan panggilan Tuan Rumah Yingzhu, jadi kamu harus mendengarkan panggilan Tuan Istana, kan? Penguasa Mingzhu berkata, jika Anda berada di Mingzhu, Anda harus mematuhi seruan pemerintah Mingzhu dan pergi ke medan perang pertarungan Yingzhu.